Dokter, kapan sih kita harus cek darah pada ibu hamil? Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Ivan di channel Curhat Sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi dan sharing informasi mengenai dunia kesehatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, saya sebelumnya minta izin ya, saya tidak menggunakan jas dokter atau mungkin kita sebut dengan Snelly ya, karena baju ini lumayan hangat ya. Ya, jadi kita pada kesempatan kali ini kita akan berbagi dan sharing mengenai informasi dunia kesehatan lagi ya. Dan kemarin saya mendapatkan pertanyaan dari salah satu sobat sehat. Dokter, kapan sih kita harus cek darah pada ibu hamil? Ya, jadi sebelumnya di sini kita belum konfirmasi lagi sama yang bersangkutan cek darahnya itu maksudnya apa ya. Kalau misalnya cek darah ini, karena pada masyarakat ini menyatakan cek darah itu ada banyak ya. Tensi dibilang cek darah, cek laboratorium dibilang cek darah, atau mungkin kayak rapid test, atau mungkin HIV atau lain sebagainya juga disebutnya dengan cek darah. Jadi kalau misalnya kita tegaskan lagi atau kita arahkan saja ya. Jadi kalau misalnya untuk cek tensi atau mungkin tekanan darah itu akan dilakukan lebih sering pada ibu hamil, dan mungkin yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah cek laboratorium ya. Cek laboratorium ini baik dalam kondisi profil dari darah tersebut ataupun juga beberapa penyakit yang mungkin akan dilakukan pengecekan pada ibu hamil. Ya, jadi kalau misalnya cek darah pada ibu hamil ini, sebenarnya kalau saya sendiri sih menyarankan ada beberapa kondisi ya. Kalau misalnya cek darah ini kan sifatnya ada yang diagnosis suatu kondisi penyakit, ada yang sifatnya itu profilaksis atau mungkin pencegahan apabila memang kita menemukan suatu kondisi yang sebenarnya tidak baik atau mungkin belum prima, walaupun nggak semuanya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya untuk kondisi cek darah itu, kalau buat ibu hamil biasanya saya akan menyarankan untuk coba cek kondisi kemungkinan terjadi penyakit hepatitis B ya, habis itu sifilis, sama habis itu juga HIV. Karena ketika memang ada kondisi seperti itu, kita akan lakukan konsultasi kepada dokter spesialis kandungan tentunya, untuk kemudian akan dilakukan penanganan atau evaluasi baik itu pada kehamilan saat ini maupun nanti saat melahirkan. Gunanya apa? Gunanya untuk tentu melindungi ibu, dan yang utama adalah melindungi dari janin yang akan dilahirkan, untuk kemudian apabila memang membutuhkan vaksin atau mungkin membutuhkan tindakan tertentu, hal tersebut akan bisa direncanakan dari jauh-jauh hari, yaitu kalau misalnya berhubungan dengan cek dari diagnosis atau mungkin beberapa kondisi penyakit ya. Dan kondisi itu bisa dicek kapan saja ya. Biasanya saya menyarankan pada usia kehamilan 20-an sampai 30-an, atau mungkin 20 sampai 30-an lah ya, 30-an ke bawah itu biasanya saya menyarankan untuk cek darah diagnosis, untuk kemudian melindungi kita bersama, melindungi tenaga kesehatan, melindungi ibu ya, melindungi janin juga yang akan dilahirkan. Terus habis itu selain daripada cek diagnosis, di sini kita juga akan membahas mengenai cek dari profil darah. Profil darah ini yang mungkin kita akan soroti adalah HB atau hemoglobin, di mana hemoglobin ini adalah keping darah yang fungsinya itu adalah untuk menjaga asupan oksigen di dalam darah untuk menyampaikan ke beberapa organ termasuk ke dalam janin ya. Jadi HB ini merupakan kondisi yang banyak disoroti pada ibu hamil, dan biasanya kondisi HB pada ibu hamil akan cenderung turun. Bahkan secara standarisasi pun biasanya HB ibu hamil ini memiliki standarisasi memang sedikit lebih rendah daripada wanita tidak hamil ya. Jadi kondisi HB ini biasanya kalau saya menyarankan itu setidaknya melakukan pemeriksaan
2-3 kali ya, yaitu di trimester awal ya, habis itu di trimester kedua dan trimester ketiga, di mana trimester awal ini biasanya kita lakukan cek profil darah ya, khususnya HB ini, untuk kemudian melakukan evaluasi sejak dini. Jika memang ada kondisi HB yang kurang, maka dari awal kita akan mengejarnya menggunakan obat-obatan, suplemen ya, maaf ya, bukan obat-obatan tapi suplemen dan makanan, di mana suplemen yang banyak mengandung zat besi, asam folat ya, habis itu juga mecobalamin dan lain sebagainya, yang merupakan senyawa-senyawa bahan bakar dari pembentukan HB ya. Jadi ketika memang masih awal-awal kehamilan, itu kita nyarankan untuk cek HB untuk kemudian dilakukan evaluasi, dan ketika evaluasi itu menyatakan HB kurang atau mungkin belum prima, maka disarankan untuk mengonsumsi beberapa makanan tadi ya. Biasanya pada trimester kedua ini kita juga menyarankan untuk memeriksa profil dari darah tadi ya, HB, untuk melihat kondisinya apakah memungkinkan, apakah sudah terjadi peningkatan atau belum ya. Itu jika 2 kali, dan yang ketiga itu biasanya pada menjelang persalinan. Dan menjelang persalinan ini juga cukup penting, karena tentu saja persalinan ini tidak lepas dari suatu proses yang akan mengeluarkan darah, baik itu persalinan normal, persalinan secara operasi atau sesar, merupakan proses yang akan banyak mengeluarkan darah, dan tidak terkecuali dari keping darah yang membentuk nilai HB tadi. Nah, ketika banyak darah yang keluar, maka dari awal biasanya kita akan melakukan evaluasi. Pada trimester 3 ini biasanya juga akan saya sarankan, terutama bagi ibu-ibu yang sebelumnya belum pernah memeriksakan ya. Jadi pada trimester 3 ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan untuk kemudian melakukan evaluasi. Karena apa? Karena HB ini meningkatnya lambat atau mungkin butuh waktu setidaknya sebulan sampai 2 bulan, dan ketika masuk trimester 3 maka sebaiknya dicek lagi, dan jika memang masih ternyata kurang, maka kita tidak bisa atau tidak boleh hanya mengharapkan dari suplemen dan makanan, tetapi juga harus dilakukan persiapan, baik itu dengan cara menyiapkan kantong darah atau mungkin calon transfusi yang sudah didonorkan, untuk kemudian sebagai antisipasi apabila memang darah itu keluar banyak dan dalam kondisi HB yang sebelumnya rendah ya. Jadi itulah beberapa kondisi cek darah yang kita maksud dengan merujuk pada cek laboratorium ya, baik itu yang untuk dilakukan diagnosis beberapa penyakit, atau mungkin yang tidak saya sebutkan tadi juga mungkin saja diperiksakan, tergantung dari prosedural dari masing-masing daerah. Dan juga adalah pemeriksaan dari cek darah yang meliputi profil dari darah itu tersebut. Dan yang paling pokok di sini adalah pemeriksaan HB atau hemoglobin, karena hal tersebut merupakan hal yang banyak terjadi gangguan atau mungkin penurunan pada masa kehamilan, tetapi akan tertopang atau mungkin akan bisa diperbaiki dengan adanya asupan yang baik dan juga pemeriksaan yang rutin untuk dilakukan evaluasi. Ya, mungkin itulah beberapa informasi yang merupakan prior knowledge atau pengetahuan dasar saya dari pertanyaan salah satu sobat sehat kita. Apabila mungkin ada perbedaan informasi atau mungkin ingin ditanyakan, silahkan didiskusikan di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, and subscribe channel ini untuk mendukung terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.